Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwan? Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum bahasa Arab. Dalam hal ini untuk memenuhi tugas presentasi dalam mata kuliah pengembangan kurikulum bahasa Arab yang diampu oleh dosen Bapak Apandi MPD. Next. Yang pertama yang perlu dibahas itu definisi dari prinsip. Apa sih itu prinsip? Prinsip itu merupakan pernyataan kebenaran secara umum ataupun secara individu yang dijadikan pedoman untuk berpikir lalu bertindak oleh seseorang kelompok atau seseorang individu. Next. Pengembangan kurikulum. Ini secara umum ya, tidak tercakup pada bahasa Arab saja. Istilah pengembangan kurikulum itu adalah istilah yang komprehensif. Apa itu komprehensif? Komprehensif itu mencakup banyak hal. Di dalamnya itu mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Kalau kita mengembangkan kurikulum apa saja, itu pasti ada tiga ini, perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang telah digunakan dalam pengembangan kurikulum akan menjadi dasar hukum atau dasar kaidah-kaidah yang akan selalu menjiwai kurikulum tersebut. Contohnya seperti ini. Misalkan ya, dalam prinsip-prinsip pengembangan kurikulum bahasa Arab itu ada 5 prinsip misalkan. Jadi 5 prinsip tersebut akan menjadi dasar hukum dan menjadi dasar kaidah yang akan selalu menjiwai kurikulum bahasa Arab itu. Next. Kalau kita berbicara bahasa Arab, dari segi apapun, itu akan selalu ada 4 komponen yang biasa melekat dalam bahasa Arab. Apa 4 komponen itu? Yang pertama, maharatul istima', kemampuan menyimak, listening kompetensi. Yang kedua, maharatul kalam, kemampuan berbicara, speaking kompetensi. Yang ketiga, maharatul qiraah, kemampuan membaca, reading kompetensi. Yang terakhir adalah maharatul kitabah, kemampuan menulis, writing kompetensi. Next, sekarang to the point. Kalau berbicara tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum bahasa Arab, itu minimal ada 3 prinsip. Apa saja 3 prinsip itu? Yang pertama adalah prinsip prioritas. Jadi dalam prinsip prioritas ini adalah prinsip yang harus diutamakan dalam penyampaian materi bahasa Arab. Apa saja? Yang pertama itu mengajarkan, mendengarkan, dan bercakap sebelum menulis. Yang kedua, mengakarkan kalimat sebelum mengajarkan kata. Ya jelas, karena kalimat dalam bahasa Arab itu tidak sama dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi yang dimaksud mengakarkan kalimat ini menjabarkan kalimat dalam bahasa Arab, menyebutkan jumlahnya ada berapa, sekaligus mengklasifikasikan sebagaimana jumlahnya. Jadi dijabarkan seluas mungkin. Yang ketiga, dalam prinsip prioritas ini menggunakan kata-kata atau mufradat yang sudah akrab dalam kehidupan sehari-hari. Next, yang kedua adalah prinsip korektisitas atau ad-daqqah.
Dalam prinsip ini itu lebih spesifik dalam 3 materi saja ya. Yang pertama as-suwat, fonetik, yang kedua materi at-tarkuh, sintaksis, yang ketiga adalah materi al-ma'ani, semiotik. Maksud dari prinsip ad-daqqah atau korektisitas ini, seorang pendidik tidak hanya bisa menyalahkan peserta didiknya, namun juga ia mampu membiasakan murid-muridnya untuk lebih kritis dalam 3 materi ini, yakni as-suwat, at-tarkuh, dan al-ma'ani. Selanjutnya yang terakhir adalah prinsip berjenjang, at-tadarruj. Kalau dilihat dari sifatnya, ada 3 kategori prinsip berjenjang yang harus dilakukan oleh seorang pendidik atau seorang guru. Namanya juga berjenjang, ini harus dilakukan secara step by step ya. Yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang pendidik itu dalam penyampaian materi bahasa Arab itu ada pergeseran materi dari yang konkret ke materi yang abstrak, dari materi yang global ke materi yang detail. Jadi ini langkah yang pertama. Yang kedua, ada kesinambungan antara materi yang sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan selanjutnya. Yang terakhir, yang ketiga, kalau yang pertama dan yang kedua sudah berhasil, ada peningkatan bobot pengajaran baik dalam jumlah jam ataupun materi. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Namun sebelum saya menutup, mohon maaf beribu maaf apabila ada pernyataan yang salah dan perlu didiskusikan, silahkan dikomentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.